adik-adikku semua, apa kabar? Masih sukacita kan? Ya, tentunya kita selalu bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kita masih dalam situasi belajar secara online. Mari kita berdoa bersama-sama supaya situasi ini segera berakhir. Kita dapat bertemu muka kembali di gereja untuk belajar firman Tuhan. Oke, adik-adikku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu ambil sikap sempurna. Mengucap syukur Tuhan, boleh pagi hari ini kami belajar bersama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami mohon urapilah tubuh, jiwa, hati pikiran kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu, mampu belajar firman-Mu, dan mampu menggunakan dalam kehidupan kami secara baik, sehingga apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa mendengar firman ini karena kondisi mereka sudah sedang tidak enak badan. Kami serahkan mereka, biarkanlah Engkau yang urapi mereka sehingga mendapatkan kesembuhan dalam sakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bu Eri akan sedikit mengingatkan kembali ya apa yang kita sudah pelajari di minggu lalu ya. Tapi sebelum Bu Eri mengingatkan kembali pelajaran yang kemarin, Bu Eri akan ingatkan adik-adikku supaya apa? Pertama kali kita menyiapkan Alkitab terlebih dahulu untuk belajar firman tentunya ya. Yang kedua, ingat bahwa kita bersyukur atas kehidupan kita seperti yang sudah diajarkan minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya. Kita harus menyiapkan persembahan berupa koin, boleh kita masukkan ke dalam botol, kita siapkan, nanti pada waktu kita bertemu bersama-sama akan kita bawa bersama-sama ke gereja. Atau bagi yang adik-adik berupa uang kertas, bisa dimasukkan ke dalam amplop sehingga tidak rusak dan kondisinya baik-baik saja. Nanti juga akan kita bawa pada waktu kita berangkat ke gereja bersama-sama. Oke, kita akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Nah, adik-adik masih ingat kita minggu lalu belajar tentang siapa? Ayo, masih ingat nggak? Ya, kita belajar tentang dua tokoh ya. Ada satu tokoh yang luar biasa yang bernama Paulus. Lalu tokoh yang kedua adalah Epafroditus ya, yang luar biasa juga tentunya. Nah, mereka dengan kesetiaannya, mereka dengan ketulusannya, mereka dengan semangatnya dalam mengajar murid-murid untuk mengenal Tuhan ya. Lalu dengan sungguh-sungguh, dengan tidak setengah-setengah, dengan tidak main-main, mereka melayani. Tuhan mengajarkan kebenaran firman Tuhan supaya mereka percaya ya. Dan banyak orang-orang yang menjadi percaya karena mereka berdua. Nah, tentunya Tuhan juga mau dalam kehidupan kita melakukan sesuatu yang sama ya. Meneladani apa yang sudah mereka ajarkan, mereka contohkan, mereka teladankan ya. Tuhan mau kita saling melengkapi satu sama lain dalam melayani ya. Melayani tentunya tidak hanya dalam bergereja saja ya, tetapi melayani Tuhan itu bisa dengan pada waktu kita bergaul dengan teman-teman kita, atau pada waktu kita ada bersama keluarga kita, maupun ya pada waktu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita berada, di suatu tempat yang kita kenal maupun tidak kenal, kalau kita mampu lakukan sesuatu untuk orang lain dan itu tidak menyulitkan kita, lakukanlah. Kalau toh itu menyulitkan tetapi kita mampu lakukan, ayo mari kita lakukan ya. Kita akan menjadi pelengkap buat orang lain. Karena apa? Tuhan ajarkan itu dalam kehidupan kita, belajar menghargai, belajar mengasihi, dan belajar untuk melayani. Nah, tentunya adik-adikku semua sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa sih kira-kira firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar bersama-sama supaya dalam kehidupan kita semakin dikayakan, semakin mampu untuk membuat Tuhan
luar biasa senang melihat perubahan, melihat kehidupan kita ya. Tetapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu pujian bersama-sama. Kira-kira apa? Mari kita dengarkan dulu, langsung kita akan nyanyikan bersama-sama. Oke? Selamat mendengarkan. Dan mari kita memuji Tuhan. Oke? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi anak-anak. Tidak terasa, minggu ini adalah minggu pertama bulan September. Tentunya anak-anak semuanya diberkati Tuhan Yesus, senantiasa diberi kesehatan yang baik itu di dalam sekolah kalian masing-masing maupun semua anggota keluarga kalian. Nah, minggu hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-10. Tentang apa anak-anak? Proses pelatihan orang percaya. Kalau minggu kemarin kita belajar seorang tokoh yang membantu Paulus yang bernama Epaphroditus, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh juga, murid Tuhan Yesus yang membantu Paulus yang bernama Timotius. Tapi anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Anak-anak sudah mempersiapkan semuanya ya, Alkitab dan juga peralatan yang lain. Kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 14. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 14. Mari anak-anak, 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskanku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, di pelajaran yang ke-10 ini kita akan kembali belajar tentang murid Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari Paulus dan juga Timotius. Hai teman-teman, aku Timotius. Aku adalah seorang murid dari seseorang yang bernama Paulus. Dan hari ini
Aku mau cerita sedikit tentang perjalanan pelayananku dan bagaimana aku mendapat pengajaran dari guruku yang sangat luar biasa ini. Menurutku, Pak Paulus adalah seseorang yang hebat sekali. Aku bisa meneladani banyak hal dari beliau. Dan aku juga mau menjadi pelayan Tuhan seperti beliau. Teladanannya ada di berbagai macam aspek. Hari ini aku akan share 5 aspek yang bisa aku teladani dari Paulus ya. Ada teladan dalam ajaran, cara hidup, iman, dan pendirian, dan sifat-sifatnya. Pak Paulus itu mengajar dengan benar-benar berdasarkan dari kitab suci. Pengajarannya pun berpusat pada Tuhan saja. Kalian tahu kenapa? Karena menurut Pak Paulus, guru itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Walaupun dulu Pak Paulus diajar oleh Gamaliel, tetapi setelah mengenal Kristus lebih dalam, Tuhanlah yang menjadi guru agungnya. Lalu, dari Pak Paulus, aku bisa belajar untuk disiplin dalam mengabarkan Injil, menjalani hidup yang benar, dan juga memegang etika Kristen yang menjadi patokanku dalam menjalani kehidupan seorang rasul. Aku juga sangat mengagumi iman Pak Paulus. Kejadian yang dialami saat perjalanan ke Damsyik benar-benar mengubah hidupnya. Keputusannya untuk mengikut Tuhan dan imannya yang selalu beliau pertahankan sampai akhir hidupnya adalah hal-hal yang benar-benar aku kagumi dan aku teladani dalam hidupku. Pak Paulus juga punya pendirian, tujuan, dan keinginan yang jelas dalam kehidupannya. Beliau mau mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi, beliau hidup untuk mencapai tujuan ini tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Untuk apa sih Pak Paulus seperti itu? Apakah untuk kesenangannya sendiri? Bukan dong pastinya. Beliau seperti itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Pak Paulus ini seseorang yang sangat sabar dan penuh dengan kasih. Buktinya, walaupun beliau sering menghadapi banyak ancaman seperti disiksa, dianiaya, dipenjara, tetapi beliau tidak pernah marah. Beliau juga tidak pernah menyerah ataupun mundur dari pelayanan. Kasihnya juga besar sekali. Pak Paulus rela mengorbankan apapun untuk pelayanannya. Karena beliau mengingat kasih Tuhan yang juga sangat besar baginya. Aku jadi ingat waktu beliau menolong Onesimus supaya bisa diterima kembali oleh Filemon. Ini juga adalah bukti betapa besar kasih yang dimiliki oleh Pak Paulus. Pokoknya, Pak Paulus ini adalah guru yang memberi banyak teladan bagiku. Dengan pengajarannya, aku bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan pantang menyerah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulus. Saya adalah seorang pelayan Tuhan dan saya juga sering mengajar murid-murid yang mau melayani seperti saya. Saya juga sering mengajak mereka pelayanan bersama dengan saya. Nah, karena saya adalah seorang guru, maka saya selalu mencoba menunjukkan hal baik. Karena murid-murid saya pasti belajar hal itu dari saya. Untuk hari ini, saya akan menceritakan tentang murid saya yang bernama Timotius. Karena menurut saya, dia adalah murid yang tangguh dan luar biasa. Karena selama melayani bersama dengan saya, Timotius mampu melewati berbagai penganiayaan dan penderitaan. Yang perlu kalian pahami adalah melayani dan mengabarkan Injil bukanlah hal yang mudah. Kami sering ditolak, diusir, dianiaya, dilempari batu, dan yang lain-lain. Di Antioquia,
Saya, Timotius, dan murid lain diusir. Kami ditolak sehingga kami pergi ke Ikonium. Di sana ada banyak orang percaya, tapi ada juga yang menolak dan menyiksa kami. Mereka juga melempari kami dengan batu, sehingga kami pergi ke Listra. Tapi ternyata orang-orang di Listra sudah dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium untuk menolak kami. Kami diseret dan dilempari batu sampai sekarat. Tapi yang saya lihat, Timotius tidak menyerah. Dia tidak mundur dan tetap setia melayani dan mengabarkan Injil. Oh, pasti tidak. Memang dia melihat dan belajar dari saya. Dia melihat bahwa saya kuat dan bersabar dalam menghadapi semua penolakan itu. Tapi bukan berarti saya yang membuatnya seperti itu. Itu semua karena iman yang dimiliki. Timotius tumbuh dalam keluarga yang beriman. Jadi dia bisa terus tinggal dalam kebenaran. Iman yang bertumbuh melalui pemuritan di keluarga, ditambah pemuritan yang dia jalani sembari melakukan pengabaran Injil membuat imannya semakin kuat. Begitu juga kasihnya kepada Tuhan, sehingga Timotius mampu menghadapi semuanya itu. Anak-anak tadi sudah mendengar toh wawancara dengan Paulus. Pemuritan bisa berhasil jika kedua belah pihak, murid dan guru, saling mendukung. Guru harus menjadi teladan yang baik. Guru harus menjadi contoh yang baik untuk muridnya, agar bisa dicontoh oleh muridnya. Dan murid pun harus bisa mengambil teladan itu untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Karena itu anak-anak, sebagai murid sekolah minggu yang baik, kalian harus bisa meneladani sifat-sifat baik yang ditunjukkan oleh orang dewasa di sekitar kita, baik di dalam keluarga kita, di sekolah kita, baik itu guru sekolah minggu, orang tua, dan siapa saja. Kelak, nanti jika kalian sudah dewasa, kalian pun harus bisa menunjukkan sikap yang baik, menjadi teladan yang baik untuk orang-orang sekitar kalian, untuk menjadi teladan yang lebih muda dari kalian. Misalnya, kalian melihat ada orang dewasa di sekitar kalian yang suka mengumpat. Anak-anak tidak boleh meniru. Anak-anak jangan mencontoh sikap yang tidak baik. Tapi kalau kalian melihat orang dewasa yang rajin berdoa, penuh kasih, suka membantu, contohlah itu. Contohlah itu, karena setiap contoh yang kalian ambil bersifat baik, tentunya kalian akan melakukannya juga. Begitu juga apa yang harus kalian lakukan. Tunjukkanlah hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar, semua orang, teman-teman kalian. Itu yang perlu kalian lakukan. Nah, sebelum kita akhiri, anak-anak jangan lupa persembahan masih bisa kita lakukan. Anak-anak bisa menyisihkan uang, baik di dalam kantong persembahan ataupun di dalam koin. Nanti suatu saat kalau kita sudah bertatap muka kembali bersekolah minggu di gereja, anak-anak bisa membawanya ke gereja. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang kau berikan kepada kami semua, terkhusus pada hari ini sekolah minggu Tunas Muda Tuhan. Kami boleh belajar dari Timotius yang mengambil teladan dari Paulus, betapa dia menjadi teladan untuk orang-orang sekitar, penuh kasih dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami pun sebagai anak-anak Tuhan ingin belajar menjadi teladan yang baik untuk orang-orang sekitar, untuk di rumah, di sekolah, dimanapun Tuhan. Kami ingin belajar dan menjadi teladan bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan,
Jikalau sebentar lagi kami selesai bersekolah minggu, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan untuk kedepannya, hari lepas hari kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.